15. 12 ya. Inilah perintah 15. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jadi kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. ya cukup 15 sampai 14 ya. Ayat ini dari perkataannya siapa? Dari perkataan Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling. Inilah yang dilakukan oleh Dung Pret saat ini. Yes. Hah? Yes. Oke, saya banyak berkata kepada orang, kamu boleh berteman dengan semua orang. Berteman tidak boleh memandang suku, agama, ras, dan adat. Betul? Betul. Berteman dengan siapa saja, tetapi sahabat itu harus pilih. Tanggap. Sahabat tidak akan menjebakmu untuk masuk penjara. Sahabat tidak dapat menjebakmu untuk turun bawah. Sahabatmu tidak selalu pinjam duit kembali kagak. Itu bukan sahabat. Atau sahabatmu, yuk mabok yuk, dugem yuk, yuk lagi nyambungnya cepet banget. No. Pada saat diri kita punya duit banyak, ya, teman kita banyak bos. Ada bulan semua. Teman kita banyak. Begitu kamu masuk penjara. Disitulah kamu bisa ngeliat mana teman, mana sahabatmu. Jadi berteman dengan siapa aja, tetapi sahabat harus pilih. Sahabat selalu ada di saat Anda sedang berduka, bukan hanya suka. Hah? Benar gak? Kalau berteman, ya, saat berteman, Anda banyak duit, teman Anda banyak bos. Benar gak? Hah? Iya apa betul? Iya apa betul? Benar apa benar? Hah? Justru di saat semua percobaan ada, waktu itu percobaan datang, disitulah Tuhan membuka mata juga. Mana yang namanya sahabatmu, yang mana hanya sebagai teman. Jadi sahabat tidak pernah membuatmu semakin jatuh, tetapi sahabat membuatmu semakin naik. Sahabat tidak akan pernah membuatmu bangkrut, tetapi akan membuatmu semakin berkembang. Yes. Yes apa yes? Betul. Ya? Sahabat tidak pernah meninggalkanmu pada saat Anda pergi. Dia selalu ada. Siapa sahabat sejati? Siapakah sahabat sejatimu? Itu yang nggak kelihatan bos. Yang kelihatan kita kan masih hidup di bumi ini, kaki kita masih ini, belum mengambang-ngambang gitu kayak kunti gitu. Jadi ya, komunitas itu penting. Komunitas yang sehat membuat kehidupan Anda sehat. Komunitas Anda sakit, Anda sakit. Dia nanggap ya, komunitas itu pilih, sahabat itu pilih.
Apakah teman-teman kita harus kita jauhi? No. Tidak dong. Hanya say hello. Bagaimana mungkin teman-teman kita yang istilahnya selalu membuat kita ini langsung kita gimana kita bisa memberitakan Injil kabar baik kepada mereka kalau kita jauh, tetapi hanya say hello. Tetapi Anda juga harus bisa menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat Anda. Di ayat Alkitab ngomongnya apa? Seorang sahabat memberikan nyawa. Pertanyaan, maukah Anda berkorban, baik perasaan, baik suka, baik duka untuk sahabat Anda? Selalu siap. Selalu siap. Normal, kalau nggak siap normal, manusia kita membuka-bukaan aja jujur-jujuran gitu. Kalau saudara kita benar, kita siap. Siap. Sekarang menjadi pertanyaan balik ke diri kita masing-masing. Siapkah kita menjadi sahabat bagi antara kita? Siap. Ingat, sahabat selalu ada dalam suka dan bukan saat seneng aja. Lagi dia bawain gua sushi, gua berteman sama dia. Besok dia nggak datang, gua nggak temenin, nggak gitu juga kan bos. Ngomong-ngomong lu ke Australia nggak ada yang bawain gua sushi nih bos. Jadi jadikan komunitas ini komunitas yang sehat, komunitas yang baik, saling mengasihi gitu. Terus dari komunitas ini apa sih yang didapat? Dung berat. Komunitas dung berat. Coba dibukain, ada gak ayatnya yang tahu gak yang pada hari ini telah lahir Tuhan dan Juru Selamat di Lukas? Lukas itu dong, Lukas pada hari ini telah lahir Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Lukas berapa tuh? Cari kata kuncinya perjanjian baru, kata kuncinya Tuhan dan Juru Selamat. So, klik. Bentar Pak Pendeta. Aku pendekar. Pendekar. Lukas berapa? Kata kuncinya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak hari ini telah lahir, kata kuncinya hari ini telah lahir, keluar. Perjanjian baru. Lukas sebelum Wahyu. Lukas 2. Hah? Lukas 2. Ya, baca sampai berkesudah ini. Lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus? Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan mangkuk dan terbaring di dalam kalung. Terus? Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan tidur. Terus? Dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi dan untuk manusia yang berkenan kepada. Ya, itu adalah pemberitaan Injil atau kabar baik yang dilakukan langsung oleh malaikat surga. Jadi ini juga menjawab banyak orang tentang kelahiran sang juru selamat dengan tanda-tanda ajaibnya dan dicatat di kitab Lukas. Banyak orang bilang, Lukas kan bukan murid Yesus, bukan murid dari 12 rasul. Betul nggak? Ingat, waktu kitab ini ditulis, ada seorang rasul yang masih hidup, yaitu Rasul Yohanes dengan kitab Wahyu yang paling terakhir di 95 Masehi. Artinya kitab Lukas telah disaksikan, ada saksi mata yaitu Rasul
Yohanes, tidak ada satu ayat pun di Yohanes maupun di surat Yohanes yang meragukan tentang Lukas. Jadi tentang kesaksian ini adalah benar. Ada saksi mata, fakta sejarahnya masih ada sampai sekarang yang tidak bisa dibantah oleh para pengfitnah atau kritikus Alkitab. Yang saya ingin bagikan hari ini telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat memberitakan kabar baik. Ayat yang ada itu kesukaan besar apa tuh? Baca lagi dah. Kesukaan. Malaikat dan bala tentara mengatakan apa? Ada kesukaan. Dan bala tentara. Hari ini merupakan kesukaan ya. Kemuliaan. Bala tentara yang memuji Allah katanya. Hah? Kemuliaan bagi Allah. Terus? Di tempat yang maha tinggi. Terus? Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di atasnya apa? Yang ada kesukaan. Kesukaan. Sebelumnya. Oh, lalu malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Zaman dahulu malaikat sendiri yang memberitakan kabar baik. Menjadi pertanyaan, Anda semua di sini dipanggil, dipilih, ditetapkan. Apakah Anda sudah memberitakan kabar baik dalam kehidupan Anda? Sehingga dimanapun Anda berada akan terjadi kesukaan besar bagi dunia. Jangan sampai kehadiranmu dimanapun dirimu berada dibenci orang. Nanggap ya? Jangan sampai di mana dirimu berada merugikan orang. Jangan sampai di mana dirimu berada diincar polisi kayak dulu ya. Dimanapun diri berada, Parno. Siapa ini yang ngikutin gue ya? Tuh orang kok ngeliatin gue. No. Anda dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk memberitakan kabar baik Injil di dalam kehidupan Anda, baik perkataanmu, tingkah lakumu, karaktermu. Maka juga pada waktu itu ketika membagikan diakonia kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka bukan hanya membutuhkan nasi yang kita berikan, tetapi apa? Kasih, perhatian. Masih ingat ya dulu pertama kali ya, Pak ya? Pertama kali kita ini, Pak Alex juga sampai orang yang sudah istilahnya udah COVID beneran seharusnya dihindarkan karena udah berbahaya banget gitu. Seharusnya kita menghindar karena waktu itu pada masih tingkat tinggi-tingginya yang meninggal ya. Kita datang beramah-tamah dengan jarak dekat. Bapak sakit ya, sakit apa orang lain bilang sampai siapa Pak Hari? Grup orang gila katanya, bukan menghindar tapi marah, datangin bahaya. No, bukan itu. Pada saat kita bagikan, kita melihat ada yang sakit. Bagi mereka, bagi dunia, mereka ini yang seperti Matius 25, 35 sampai 40 adalah apa? Barang siapa yang melakukan pada orang yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku, kata Yesus. Dunia tidak melihat mereka, dunia mungkin menghina mereka dan memandang sebelah mata. Tetapi kita datang, bukan hanya nasi yang kita bawa, tapi nyawa, seperti seorang sahabat memberikan nyawa. Kita pertaruhkan nyawa gak pada waktu itu? Kita pertaruhkan. Betul gak? Lagi tinggi-tingginya kita berikan kasih. Bapak sakit apa kalau gak salah ya? Pak Alex ya? Hah? Siapa yang kemarin tuh? Bapak sakit apa? Sampai udah menggigil ya? Hah?
disitulah kabar baik Injil disampaikan. Anda tidak perlu menghafal seluruh isi Alkitab untuk memberitakan Injil, tetapi melalui perbuatanmu, kasihmu yang engkau berikan, lalu engkau berkata, Tuhan Yesus memberkati mereka, merasakan mereka menikmati sukacita, dan mereka mendengar kabar baik. Kasih Yesus, damai sejahtera Yesus, sukacita tercurah pada saat itu juga. Dan ketika mereka tersenyum, Bapak terima kasih, apa yang Anda rasakan? Sukacita pasti. Hah? Sukacita pasti. Sukacita. Saat mereka tersenyum, itulah senyum Tuhan. Engkau anakku yang kukasihi. Jadi ingat ya, apapun keadaanmu pada saat ini, masalahmu pada saat ini tidak dapat membelenggumu untuk engkau memberitakan kabar baik, kabar Injil. Kondisi keuanganmu mungkin pada saat ini yang berkekurangan atau apa yang tidak akan dapat menahan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena apa? Karena Cici sudah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Ya. Kedua, pilihlah komunitas yang sehat, yang apa adanya, yang bukan ada apa-apanya dong, bukan ya? Hah? Sampai kasih nama sih ya, Dungdung Pret, parah. Sampai kasih nama sih ya, Dungdung Pret, enggak aja. Tapi saya sepakat. Apa? Saya sepakat Dungdung Pret. Apanya? Iya, Yayasan Dungdung Pret saya sepakat. Wah, lupa. Ya, sepakat dong, karena apa? Kita tunjukkan apa ya? Apa adanya gitu. Dan kita semua juga punya background kita masing-masing gitu loh. Ya kan tadi pada kesaksian semua juga ada backgroundnya masing-masing. Tapi kita di sini kembali lagi, saya punya prinsip yang dari awal saya bilang, kita bukan orang benar semua. Jadi kita berusaha untuk menjadi benar. Kalau dibilang badai pasti berlalu, saya yakin pasti berlalu. Sorry saya potong. Jadi masalahnya ditunjuk saya melulu. Udah. Apa? Dungdung Pret. Ya, Tadi. jadi korek mau tambahin? Udah. Hah? Jadi semoga di tahun depan, di 2022, Anda di sini yang telah dipilih, dipanggil, ditetapkan semakin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Tanpa Wijaya. Arigatou gozaimasu. Silakan Bapak. Musik. Oh ya, Merry Christmas. Aduh.